Halo Sobat BLUD, kembali lagi di podcast diskusi BLUD. Yuk mengenal BLUD. Kembali lagi bersama saya Rivaldi sebagai host di diskusi kali ini. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai pergeseran anggaran. Kemarin kan kita sudah membahas pendapatan, kemudian belanja, dan juga pembiayaan untuk anggaran ya. Kemudian untuk narasumber kali ini masih sama dengan narasumber sebelumnya, yaitu Bu Siti Nurmarianti. Selamat datang Bu Siti Nurmarianti. Halo Mas Rivaldi, halo Sobat BLUD. Oke, dari podcast-podcast sebelumnya ya, itu kan kita sudah membahas pendapatan, belanja, dan juga pembiayaan. Nah, menarik nih, muncul lagi pertanyaan dari sobat-sobat BLUD mengenai fleksibilitas BLUD itu sendiri. Jadi, di fleksibilitas BLUD itu ada yang namanya pergeseran anggaran. Kita bisa langsung nih tanya kepada Bu Nurma ya, untuk pergeseran anggaran itu seperti apa? Gimana Bu Nurma? Oke, baik, terima kasih Mas Rivaldi. Nah, untuk pergeseran anggaran ini betul ya, merupakan salah satu fleksibilitas juga di dalam BLUD dalam pengelolaan belanjanya. Jadi, pengelolaan anggaran belanja. Nah, untuk anggaran belanja ini memang betul bisa dilakukan pergeseran dengan beberapa ketentuan dan juga kita tetap berpedoman pada prinsip dan juga beberapa pertimbangan begitu. Nah, sebenarnya fungsinya untuk pergeseran anggaran khususnya di belanja ini tuh apa sih gitu ya biasanya kalau yang ditanyakan. Nah, pergeseran anggaran ini nantinya berfungsi untuk menutup anggaran yang masih dibutuhkan di pos lain. Misalkan dari anggaran belanja A ini kan masih ada sisa begitu belum digunakan, tetapi di belanja yang lain ini kita butuh kebutuhan untuk terutama di dalam layanan ya. Kebutuhan untuk layanan ini kita ada kekurangan anggaran begitu. Nah, itu fungsinya untuk menggeser dari belanja A ke belanja B begitu. Nah, nanti bagaimana mekanismenya nanti kita akan cerita sedikit aja gitu ya Mas Rivaldi ya. Nah, untuk sebelumnya sebelum kita membahas terkait dengan bagaimana sih pergeseran itu, mungkin yang perlu dijadikan kunci nih di dalam prinsipnya. Prinsip yang kita gunakan dalam pergeseran anggaran sebelum pergeseran anggaran itu ada beberapa nih, dengan memperhatikan tertib administrasi. Tentunya BLUD ya tetap harus tertib administrasi nih terkait dengan pengelolaan pergeseran anggarannya. Jadi tetap harus dibukukan pergeserannya dari belanja A ke belanja B, kemudian untuk apa itu harus dilaksanakan begitu. Nah, untuk tertib administrasi ini ya tentu nanti ada outputnya yang akan dihasilkan dari pergeseran anggaran itu sendiri berupa berita acara pergeseran begitu. Nah, untuk prinsip yang kedua adalah efektivitas pelayanan yang seperti saya sebutkan tadi. Misalkan pelayanan A membutuhkan belanja tetapi kehabisan anggaran nih. Nah, ini nanti bisa ditutup dengan pergeseran anggaran dari belanja yang lain. Lalu yang ketiga efisiensi tentunya. Ya, tentu kita harus memperhatikan prinsip efisiensi ya Mas ya dalam penggunaan anggaran, apalagi nih dalam belanja begitu. Jadi jangan sampai karena ada fleksibilitas pergeseran anggaran ini kemudian menjadikan kita belanja nih digeser-geser terus gitu, juga kurang efektif, efisien juga begitu dalam proses penganggarannya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip transparansi. Jadi harus terbuka pergeserannya dengan ya tadi dibuktikan dengan administrasi berupa berita acara tadi. Kita cantumkan di berita acara itu pergeseran belanja mana yang dipindah ke belanja apa begitu ya. Kemudian nanti di dalam pergeseran belanja akan ada posisi RBA murninya sebelum digeser. Oh, ternyata pergeserannya di sini begitu. Nah, itu harus transparansi. Kegunaannya untuk apa, alasannya untuk apa itu juga harus secara keterbukaan. Oke, kemudian selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk pergeseran anggaran belanja bulut ini sendiri nantinya memang di Permendagri nomor 79 tahun 2018 itu untuk pergeseran diatur memang sampai di pemimpin BLUD-nya. Tapi tentu ya kita tidak bisa lepas tangan begitu ya, tidak bisa menutup mata bahwa
Ya, BLUD ini kan masih UPT milik pemerintah Pemerintah, daerah betul. dan juga ada SKPD juga yang menaunginya. Jadi tetap harus ada SKPD dan juga SKPKD yang mengetahui istilahnya begitu untuk pergeseran anggaran itu. Kenapa di sini saya bilang hanya mengetahui nih? Karena ada ketentuannya nih Mas. Pergeseran anggaran itu yang perlu dicatat ya. Pergeseran anggaran itu hanya boleh di dalam satu jenis belanja. Tidak boleh di luar jenis belanja ya. Misalnya kita mau geser dari belanja Barjas, ya tetap harus pergeseran itu di belanja Barjas. Mungkin contohnya dari belanja obat-obatan ke belanja ATK untuk memenuhi kebutuhan di ruang pelayanan begitu. Nah, itu contoh pergeseran yang diperbolehkan. Kemudian pergeseran yang sebenarnya tidak diperbolehkan itu juga bukan begitu konsepnya begitu ya. Sebenarnya ada juga pergeseran di luar jenis belanja atau dari belanja Barjas ke belanja modal. Ini yang sering disalahartikan begitu ya, pergeseran. Apakah boleh nih saya mau ternyata ada kebutuhan untuk beli kendaraan begitu, tapi kurang nih uangnya atau anggarannya, sehingga melakukan pergeseran dari belanja Barjas. Nah, itu di dalam fleksibilitas BLUD memang tidak diperkenankan begitu. Tetapi misalkan mau mengadakan pergeseran di luar jenis belanjanya atau di antar belanja, nah itu harus dengan melalui mekanisme pergeseran di kebijakan daerah masing-masing. Misalkan ada yang sampai TAPD lagi begitu untuk pengesahan kembali di bagian RBA-nya. Nah, itu ada beberapa yang kabupaten seperti itu. Tapi kembali lagi untuk kebijakan masing-masing di daerah untuk pergeseran ini ya, yang tadi di luar jenis belanjanya, dari belanja misalkan belanja pegawai ke belanja Barjas gitu. Nah, itu sudah tidak masuk di dalam fleksibilitas BLUD. Oke, untuk pergeseran belanja tentunya dengan memperhatikan beberapa pertimbangan. Yang pertama, prioritas pelayanan. Tentunya ya, kita sebagai UPT itu kan melayani masyarakat begitu. Nah, harus tetap mempertimbangkan atau mengutamakan dari pelayanan kita sendiri begitu. Kemudian kecepatan pelayanan. Nah, misalkan kita melakukan pergeseran belanja, pelayanan ini menjadi lebih cepat atau lebih bisa diterima oleh masyarakat, ya itu kita lakukan. Kemudian kesinambungan layanan, masih dalam kesinambungan di layanan yang kita layani begitu ya, bukan di luar dari layanan, tetap harus ya prioritas pelayanan. Kemudian ada kondisi darurat yang harus diperhatikan. Ya, misalkan tadi ada kalau pelayanan A membutuhkan belanja tapi anggarannya tidak ada, ya harus geser dari pelayanan yang lain begitu, atau dari belanja yang lain. Nah, kemudian dengan mempertimbangkan tidak melebihi pagu belanja, yang ini yang saya katakan tadi ya, terkait dengan pagu belanja. Memang yang di luar kan tadi saya ada menyebutkan bahwa pergeseran hanya boleh di dalam satu jenis belanja. Maksudnya di dalam Barjas dan juga modal. Nah, ketika nanti sudah melebihi pagu belanja ini kan berarti loncat dari belanja masing-masing ya, maksudnya dari jenis belanjanya masing-masing, dari entah itu menambah modal atau menambah Barjas, itu tidak diperkenankan. Tapi misalkan ada di dalam kebijakan daerahnya untuk dapat melakukan itu, yaitu mengikuti mekanisme kebijakan daerah. Nah, untuk di fleksibilitas BLUD sendiri tidak boleh melebihi pagu belanjanya, sehingga harus ya tetap pergeseran tetap di dalam masing-masing pagu jenis belanjanya gitu. Jadi tidak boleh lebih dari gitu. Pagu istilahnya ya tidak boleh loncat nih antara belanja gitu. Nah, kemudian itu untuk khusus yang pergeseran anggaran belanja BLUD ini khusus untuk belanja BLUD aja ya Mas ya. Jadi belanja operasi dan juga belanja modal itu.
Tidak boleh kita menggunakan mekanisme yang saya jelaskan tadi untuk belanja APBD. Karena belanja dari sumber dana APBD itu tetap harus mengikuti mekanisme APBD. Jadi DPA sampai pada objek atau rincian objek dan tidak ada fleksibilitas di dalam pengelolaan dari dana APBD itu sendiri. Nah, itu mungkin Mas Rivaldi sedikit dari saya tambahan untuk pergeseran anggaran nih, terutama dalam pergeseran anggaran belanja BLUD ya. Dan yang perlu menjadi catatan tadi, yang pertama pergeseran tidak boleh melebihi dari pagu. Yang kedua pergeseran harus pada satu jenis belanjanya. Yang ketiga pergeseran di BLUD hanya boleh dari dana BLUD saja atau pendapatan yang berasal dari BLUD. Tidak boleh kita menggeser untuk APBD karena itu akan mengikuti mekanisme APBD-nya begitu. Dan juga dana APBD itu tidak ada fleksibilitas di dalamnya. Itu untuk pergeseran gitu. Oke, terima kasih Bu Nurma atas informasi dan pelajarannya untuk hari ini ya. Bagaimana sobat-sobat BLUD? Apakah sudah paham untuk pergeseran anggaran ini? Banyak sekali ya ilmu yang kita dapat dari Bu Nurma ini. Seperti tadi poin yang penting yang harus diperhatikan di pergeseran anggaran ini, yaitu adalah prinsip-prinsip tadi, ada 5 prinsip tadi ya. Seperti tertib administrasi, kemudian ada tertib aktivitas pelayanan, kemudian efisiensi, transparansi, dan pertanggungjawaban. Terima kasih Sobat BLUD karena telah menyaksikan podcast diskusi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel blud.co.id ini. Kemudian apabila sobat-sobat BLUD ini ingin mencari berita, kemudian artikel, dan juga ingin tahu nih apa-apa saja proyek yang sedang dikerjakan oleh BLUD, kalian bisa cek dan mengunjungi website kami di blud.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan channel kami, menyaksikan episode-episode menarik berikutnya. Salam Sobat BLUD.